Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan dalam minggu kita tertulis dalam Lukas pasal 17 dimulai dari ayat 11 hingga ayat 19. Saya bacakan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berdiri, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudara yang kekasih, setiap orang yang sakit pasti merindukan kesembuhan. Setiap orang yang sakit pasti menginginkan kesembuhan dari sakit penyakit. Dan tidak ada seorang pun yang menginginkan dirinya sakit. Demikianlah ke-10 orang yang sakit kusta ini yang menginginkan, merindukan kesembuhan. Pada saat Yesus melalui kedua daerah Samaria dan Galilea menuju Yerusalem, ia bertemu dengan 10 orang penyakit kusta. Penderita kusta sangat didiskriminasikan. Mereka dikucilkan dari masyarakat dan dilarang ikut serta dalam ibadah dan upacara keagamaan. Penderita kusta tidak boleh bergabung dengan keluarganya ataupun masyarakat atau saudara-saudaranya. ke-10 orang penderita penyakit kusta ini sungguh menyadari bahwa mereka adalah orang tidak layak berjumpa dengan orang banyak, termasuk berjumpa dengan Yesus. Mereka tahu diri dan mereka juga tahu bahwa Yesus punya kuasa yang cukup menyembuhkan mereka
Dan itu adalah tanda kerinduan mereka agar mereka sembuh dari penyakit yang diderita 10 orang ini. Teriakan ke-10 orang tersebut meminta Yesus, "Guru, kasihanilah kami." Biarpun mereka jauh berteriak, tetapi Yesus mendengarkan teriakan mereka. Karena mereka benar-benar telah mendengar tentang nama Yesus. Mereka mendengar nama Yesus Juru Selamat yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan mereka mendengar Yesus selalu membuat tanda mujizat. Akhirnya mereka meminta belas kasihan Yesus. Yesus berbelas kasihan kepada 10 orang yang sakit kusta itu, yang telah berteriak meminta kepada Yesus. Mendengar teriakan 10 orang kusta itu, lalu Tuhan Yesus berhenti dan memandang mereka. Hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mengapa Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam-imam? Karena Yesus tahu bahwa orang yang berpenyakit kusta dijauhi, bahkan disingkirkan dari kelompok masyarakat Yahudi. Imamlah yang menyatakan bahwa mereka benar-benar telah sembuh, dan imam-imamlah yang memberikan izin untuk kembali kepada masyarakat. Ketika Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam-imam, mereka tidak keberatan. Mereka tanpa banyak tanya atau berdebat ke sana ke sini, mereka pergi melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Sesudah mereka pergi apa yang diperintahkan Yesus dan mereka menuruti apa yang diperintahkan Yesus, apa yang terjadi? Dalam nas kita dikatakan, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, mereka menjadi sembuh, bersih dari penyakit kustanya. Di tomadala dope di dok nungabe malum sahid kustai, nungabe sehat naside. Perludo hauduhon molo nunga mangido tutuhan Yesus. Jalan dini soda alaran ni jua hanarido ni Yesusi lalu bahotu
Yesusi dan rabu nasida berhak alai di bagasan osmirohado sopajupang dope dohot malini nga iasbe daging nasidai iko somonido molonai Jepang nata pangido suatu pola godam aka protes alai diulahon ma sa dinggan salah seorang dari ke-10 kusta itu adalah seorang Samaria dengan segera berbalik dan kembali kepada Yesus. Ia menunjukkan rasa sukacita dan mengucap syukur dengan sujud yang disertai pujian bagi Allah. Orang-orang Samaria adalah orang-orang yang hina, yang direndahkan karena mereka keturunan orang Yahudi yang bercampur dengan bangsa lain. Orang Yahudi bahwa orang Samaria adalah kafir, adalah najis. Itulah sebabnya maka Yesus juga berkata orang asing ini 9 orang di antara 10 ternyata tidak ada respon ataupun tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas kesembuhan mereka. Kita melihat bahwa Yesus berkata ayat 17 sampai 18 dikatakan, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing itu? Yesus tidak meminta supaya datang mereka untuk mengucapkan terima kasih, untuk bersyukur, tidak. Tapi Yesus melihat orang Samaria yang datang kepada Yesus sujud untuk mengucapkan kasih, mengucapkan terima kasih kepada Yesus dan bersyukur karena dia sudah sembuh dari penyakit kustanya. Orang asing adalah orang Samaria yang tersungkur tadinya di depan kaki Yesus. Perkataan Yesus ini menunjukkan bahwa 9 orang tidak ada respon atas kebaikan dan belas kasihan Yesus. Perkataan Yesus ini juga memberikan kita sebuah gambaran tentang betapa sedikitnya orang-orang yang bersyukur lalu memuji dan memuliakan nama Tuhan meskipun telah menerima kasih karunia-Nya yang berlimpah pada zaman itu. Kalau secara umum di tengah-tengah di permulutan olo dohita so sisiharakon. Waktu kita bergumul, waktu banyak penderitaan, kita memohon kepada Tuhan, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Waktu anak-anak berburu di sekolah, kita meminta kepada Tuhan supaya lulus, supaya bekerja. Mau turun harga di sawit, Tuhan ada 3 penai harga di sawiton. Nah kita tuh
Moriate tutuhani. Ebolo numa besona moluna dan di ngobe maddo Moriate tutuhatai. Bolo numa sona moluna dan di ngobe pasato moluna tuaropa ni mata marhite. Burjui bana pertanyaan, burjui bana barminggu, burjui bana markaliang, burjui bana bantu dokanna, burjui bana laho tu kumpulan ni hana Kristen. Alani di paimo kita ikon totong dohita madok Moriate tuado pendidibata. Apapun masalah dalam situasi duka atau suka PI, lasni roha PI, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Allah Tuhan itu nama ngaramoti aka perdalanan ningulut. Aku lihat sahabat luas terbakar meja gula. Jemaat Nadon terbakar jabuna. Terbakar jabuna di pasar ibadah melantang itu di mata. Orang udah berpikiran negatif. Jemati di dok inang minna. Mau terbakar jabuna yang matang. Udah dia cara di pasar sama lagi menanimnya. Mau terbakar dan kalau ada mau lihat itu Tuhan ini. Ima pemikiran dasida. Udah memang terbakar jabuna. Ala di pasar mamat keluarga itu mulai teman huriai mandok Moriate madua sudah nasida siap permarani hosa dalam marga anggo artai na buludua dui ali madua nasida na karo marmara ya nakon nape nasida be ido banido Moriate tu debata diramodi ngulu nasida anggo artai na bululua duete alai hai pasonoddo na marga di tongan ngulu ai dulu hebek kunuai atau merasa saya tidak bisa menikmati harta saya kadang lamatan hebek ini borang hebekku alai walang jagal manu batu dia beda orang ikan asin dilobus-lobus si panganoni diarsik-arsik pola lima terus ada alena pesorok kebekku alebuhu nikmati hidupon nguluon sehat tiba dan karena hurang artinya luar dalam sehat harus seluruh badalanya hari dulu nanti hidup no marga alaknya kabanginan kaya na dilo di Bataro pinihita ko sa hanguluan kaya na dilo di Bataro pitatinggi para siya tapasulok dirita tu di Bataro tado Moriate tu di Bataro kita lihat dari nasini hal na sumardomu do jabuni na di pasisi siya towa-towa di perseoran hape ibadah dona mula unse mendapat tu Yesus dak sada jaminan jolma nasa bangga sitian pasu-pasu hape dan ditanda ibadah ise silehon pasu-pasu
engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus tidak pernah berkata, karena kuasa kulah engkau sembuh, oleh karena akulah engkau sembuh. Sekalipun Tuhan Yesus penuh dengan kuasa dan layak berkata seperti itu, namun Yesus selalu mengatakan, imanmulah yang menyelamatkan engkau. Artinya Yesus hendak mengajak setiap orang agar hidup mengandalkan iman dalam segala situasi dan kondisi hidupnya. Apapun yang terjadi, tetap dia mempunyai iman. Apapun masalahnya, apapun persoalannya dalam hidup ini, tetapi dia tetap mempunyai iman yang kokoh, iman yang kuat. Hebrew 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam hidup ini memang banyak yang kita harapkan, butuh pembuktian atau sesuatu yang tidak masuk akal, dan dasar atau landasan semua itu adalah iman. Haporsiaon. Saudara-saudara yang kekasih, kesembuhan yang diterima ke-10 orang yang berpenyakit kusta adalah karena anugerah dan pengasihan Yesus. Kita tidak dapat berbuat apa-apa selain mengharapkan anugerah dan belas kasihan Yesus. Ketika kita dalam keadaan sehat, dapat bekerja, itu adalah anugerah dan pengasihan Yesus kepada kita. Semua bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kuat kuasa, anugerah dan pengasihan Allah di dalam Yesus Kristus. Orang-orang percaya harus selalu ingat dan tidak pernah melupakan Yesus yang penuh kasih, anugerah dan pengasihan. Bagi orang percaya, hidupnya selalu datang kepada Allah untuk memuliakan dan selalu bersyukur. Bagaimana kita mengucap syukur? Meneladani setiap sikap orang Samaria tersebut. Yang pertama, memuliakan Allah. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan kepada kita? Kita dapat membalasnya dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, mempersembahkan tubuh yang kudus dan berkenan kepada Allah, dan selalu memuji Tuhan selagi kita hidup. Mengapa kita mengucap syukur? Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hendaklah kita mengucap syukur dalam segala hal.